Kemarin alhamdulillah pesantren saya, ini bukan promosi ya, itu 3 orang udah tembus USK untuk dokter lewat jalur prestasi, 1 orang ke UI, 1 orang ke gigi di Bandung. Nah, pertanyaannya, gimana mereka bisa lulus? Kan harus les, dan guru saya nggak sanggup ngajarin itu. Kita tambah kelas, akhirnya tambah duit kan? Kenapa? Karena gurunya diambil dari Bima Fika, dari Bibeta, dibawa ke sana buat les khusus, nggak dibawa keluar. Itu saya katakan. Jadi investasi anak yang soleh dan anak yang cerdas, kita berharap pemerintah mengcover itu. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak seperti itu. Nah, itulah kira-kira yang saya katakan. Jadi kita juga harus merencanakan. Nah, sekarang bagaimana perencanaannya? Ini yang terakhir materi yang saya ingin sampaikan. Sebenarnya di dalam Al-Quran sudah diajarkan. Ini 1 ayat saja, ada beberapa ayat. Karena waktu kita terbatas. Ya, yang pertama ada 3 resep. Ini bagaimana Nabi Yusuf mengelola musim paceklik. Musim paceklik ini kalau kita bawa sekarang, kita mengelola kemungkinan resiko kita nggak punya uang. Kita mengelola kemungkinan resiko bagi ibu punya suami meninggal dunia. Bagi suami, seorang istri yang punya pendapatan tiba-tiba meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Memitigasi risiko. Tapi jangan menghilangkan keyakinan kita sama Allah bahwa Allah itu pasti kasih rezeki, tapi punya caranya. Nah, sekarang kita kelola mitigasi risiko. Nah, ini ceritanya Nabi Yusuf berhadapan dengan musim paceklik. Musim paceklik itu 7 tahun. Mimpi dia 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Takwil mimpinya 7 tahun pertama itu musim subur, 7 tahun kedua itu musim kemarau. Di mana musim kemarau ini akan menghabiskan semua aset di 7 tahun yang pertama. Siapa yang bisa mengelola resiko ini? Yusuf tunjukkan. Saya. Bahasa sederhana, saya adalah orang yang cerdas dan dapat dipercaya. Diangkatlah oleh Raja Mesir, lalu dia berikan 3 resep ini. Nah, resep inilah yang kemudian ini kita Indonesia sedang paceklik. Ya. Sampai ada demo-demo kemarin kan di rumah sakit umum. Ada saya di sini, demo saya lihat, wah ada demo ya. Saya nggak bisa ngomong di marah. Jadi bagaimana mengelolanya? Nah, ini dia 3. Kalau kita kembali ke ayat ini kan ada 3 di sini. Yang pertama yang pemahasatum, apa yang kamu hasilkan, ya, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu tuai, maka fazaru fi sumbulihi. Jadi gini dia, ini gandum itu, ini kan panjang ini. Jadi jangan potong, jangan urai gandumnya, jangan dijatuhin biji gandumnya, tapi dipotong juga dengan tangkainya sekalian. Kenapa? Gandum yang masih ada di tangkai daya tahannya lebih lama dibandingkan gandum yang sudah diurai. Maka Nabi Yusuf mengatakan, kamu tuai gandum tapi jangan kamu potong batangnya, ya kan? Kemudian illa qalilan mimma ta'kulun. Yang 2 ini nanti bahasanya gini. Kamu harus bekerja, dari pekerjaan kamu jangan kamu habiskan semua untuk makan. Investasi, simpan, geser. Bilang sama istri, sederhanakan make up, jangan terlalu banyak beli makeover. Sederhanakan bedaknya. Kalau bedaknya pons, saya turunkanlah bedak batu ya. Ini apa? Selama abang masih sayang sama kamu nggak ada masalah. Yang penting kan abang nggak sayang sama kamu. Kamu pakai bedak tepung ataupun nggak ada masalah. Pokoknya abang tetap sayang sama kamu. Nah itu enak aja Allah. Nah apa dia? Ini dia. Ini penting saya ungkapkan. Pertama bekerja, bekerjalah. Nanti ada pertanyaan, perempuan boleh bekerja? Boleh. Tapi jangan lewat batas. Ada hak suami. Bekerja sampai jam 12 malam, pulang capek, nggak bisa layani suami. Suami menunggu. Betul saya katakan. Itu sebab perceraian. Suami jadi cewek lain. Suami jajan di luar, pulang bawa penyakit. Nggak jajan di Banda Aceh dia, di Jakarta. Ke Medan. Banyak kasusnya. Kesetiaan itu terurai. Ketika kita tanya kenapa istri tidak setia, istri sibuk bekerja.
Jadi saya mendampingi 3 keluarga kemarin yang istrinya itu sibuk bekerja, suaminya merasa kesepian. Tengah malam ribut, telepon saya jam 11 malam. Orang 11 malam lagi senang-senang sama istri, dia telepon saya, lagi berkelahi. Datang saya ke rumahnya. Ya, orang terkenal loh saya bilang. Ada 2 itu, yang satu lagi subuh ya tidak saya ketemu di istri saya. Bawa ketemu ke rumahnya. Saya damaikan malam itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan pernikahan mereka. Pada malam itu suaminya sudah menjatuhkan saya konseling lah pagi-pagi, anaknya saya syuting, anaknya udah berkelahi. Jadi masukkan ke kamar, mereka tidur sama itu, saya ngomong itu jam 11 malam sampai jam 1. Nah, sekali lagi subuh, khusus ibu itu datang ke saya, nunggu saya ceramah, bawa untuk ketemu sama suaminya ke rumahnya. Nah, itu kondisinya yang hari ini terjadi ya. Artinya nggak ada masalah ibu-ibu bekerja. Laki-laki juga gitu, ada hak pasangan. Mata punya pasangan, punya hak, badan punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak-anak juga punya. Kalau kita sakit karena bekerja 24 hours, stroke, capek, lelah, pertanyaannya siapa yang merawat kita? Istri apa anak? Istri sama anak istri. Maka jangan pernah karena mengejar harta kita biarkan anak kita. Nanti anak bilang, bapak, nggak apa-apa lah. Ya, masukkan tadi Joko aja. Dia sewa perawat, tolong cuci, depoin bapak saya. Ya. Jadi kenapa? Itu akan terjadi saya bagaimana kita memperlakukan orang juga akan memperlakukan kita seperti itu. Jadi bekerja nggak ada problem, tapi ingat ada hak dan kewajiban masing-masing. Bekerja punya penghasilan. Ketika penghasilan ada, ini ubah gaya hidup. Mohon maaf, terkadang kita pakai gadget, hebat gadgetnya, ikut ngetrend. Kalau saya sering mengatakan, saya juga nggak enak karena saya pakai HP lipat. Pertanyaan sederhana nih. Kenapa Anda pakai HP itu? Jadi ketika kita akan beli sesuatu, kita harus punya judgment. Saya beli ini karena kebutuhan, bukan karena keinginan, bukan karena gaya. Kalau orang banyak gaya, pas duduk di sini, taruh HP, ya senang pak iPhone-nya, iPhone terbaru. Nggak pakai, taruh aja, supaya dia tahu ini kelas saya. Anda tidak punya kelas. Nah, itu gaya hidup harus diubah. Pakaian juga, pergaulan akan mempengaruhi kita. Ya, kalau minum kopi harus di warung yang sekian. Kalau nggak warung itu nggak boleh. Kenapa? Nanti menjatuhkan marwah. Jadi pertemanannya dibuat klaster. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa merubah gaya hidup menjadi hidup sederhana itu penting. Bukan kemudian kita tidak boleh menikmati, boleh. Ya, tapi coba memang pasien mungkin agak beda ya, misalnya gini. Ketika dokter jadi kepala rumah sakit, ya kan pergaulannya misalnya dengan gubernur, ya disesuaikan juga maksudnya, bukan berarti kemudian nanti ada pertemuan dengan gubernur dia pakai baju biasa gitu ya. Nah itu juga akan direndahkan dia. Jadi kita equal, ada waktunya di mana dan posisinya dan kapan, disesuaikan. Kalau kita masuk ke kampung dokter pakai baju mewah, ya bisa ikut pengajian ibu-ibu di kampung, gimana itu akan jadi cibiran kan? Akhirnya orang kan akan ini bahasa Aceh pemutangah. Bertangah lah dia. Apa ya biasanya? Ya meradahnya maksudnya karena sombong. Beda bahasa Aceh bertangahnya kan ada makna sebenarnya. Oke ya, jadi gaya hidup. Lalu investasi. Nah, investasi sekarang. Saya nikah dengan pendapatan 50.000 per bulan. Jadi guru di pesantren Darul Ulum Jabodetabek. Pas punya anak bingung ya, pendapatan 700.000 kalau punya anak, pengeluaran hampir 2-3 juta. Jadi dari orang tutup lubang. Tapi ada satu yang saya harus berani melakukan. Ketika saya kemudian diangkat dosen, setiap pendapatan saya 100.000 itu saya geser per anak. Kalau anak 100.000 per anak. Saya mulai investasi di emas. Emas izin. Dahsyat sekarang kan? Dan itu saya investasi untuk sekolah mereka. Karena bagi saya sekolah itu akan merubah hidup, baik cara pandang maupun daya saing dia. Saya sekolahkan dan saya sekolahkan
Waktu itu di luar Aceh Bola, masih SMP. Dia pergi dengan apa? Dengan uang dia yang saya tabung. Pertama, saya tabung dari pendapatan saya 100.000 saya geser. Yang kedua, dia pergi ketemu kakeknya hari raya. Dapat uang, ampau kan? Itu ampau dia dengan ampau bapaknya. Kadang-kadang digeser sama ibunya. Ini punya ibu nih. Kenapa? Lipstiknya habis. Ya. Enggak. Saya catat semua pendapatan dia. Si A 1 juta, ini 1 juta. Nah, sampai 3 juta saya beli emas uangnya. Saya simpan, saya tulis namanya. Jadi kalau di rumah saya itu ada emas milik dia, ada emas milik dia, ada emas milik dia. Investasi. Jadi ketika dia sekolah, dia butuh kendaraan, dia butuh, saya jual emas itu dan saya bilang ini punya kamu, untuk kamu. Jadi investasi itu jangan menunggu geser aja. Ini mau makan gitu kan, kurang aja sih jatahnya. Jatahnya ini makan 50.000 udah 10.000, 20.000 aja udah kenyang. Investasi. Jadi merubah. Ini investasi. Untuk mitigasi ya rencana ke depan. Termasuk untuk menempatkan dananya di mana sekarang. Apakah kita mau masuk nanti kita bisa diskusi ya kapan ya kalau masih ketemu. Ngambil uang di bank penting atau tidak penting? Dokter mau buka praktek, ya kan? Butuh alat, butuh ya di make up di ruangan. Penting nggak untuk ngambil mobil? Itu harus dihitung. Jangan sampai ambil uang di bank, ya 2 tahun kemudian macet. Akhirnya nggak tenang hidup. Tiba-tiba sudah nempel rumah ini dalam pengawasan bank. Naik sedikitnya rumah ini mau dilelang, ya kan? Jadi perlu kan? Nah makanya investasi dari sekarang dimitigasi sejak dari awal. Baik yang sudah menikah maupun yang belum. Yang belum investasi untuk beli mahal. Oke, bagaimana mengelolanya? Yang terakhir ya, ada penghasilan, ada pengeluaran, ada surplus. Usahakan ada surplus dari pendapatan. Yang namanya pendapatan dan pengeluaran biasanya nggak cukup. Masuk 1 juta, keluar 2 juta. Gitu gitu. Maka kita harus berani geser, pejam mata. Geser aja, tapi jangan besar-besar juga, ya. Lalu bagaimana kita bisa menggeser uang itu dengan syarat kita merubah pola hidup, makan, gaya, jadi disesuaikan. Kemudian kalau defisit bagaimana solusinya? Bagaimana kemampuan mengelola manajemen aset? Aset yang kita punya bisa nggak mengenerate income? Kita punya tanah nih, jual beli tanah ini orang aja juga banyak beli tanah, tapi tanah itu dibiarkan. Kenapa kemudian tanah itu nggak bisa menjadi income? Ada rumah itu nggak ditinggalin, banyak sekarang rumah kosong, tapi nggak disewai. Ya, tapi ada hitung-hitungan ekonomisnya ya di situ ya, tidak serta-merta hitam putih juga. Jadi ini dia kan, ya gambar ini terakhir ya, bentar ya. Ilustrasi terakhir untuk memudahkan pemahaman darinya. Gitu. Bagi seorang muslim ketika masuk uang, ini mau masuk kayak gini. Ini ada filter ini halal haram menurut saya. Jangan pernah ngambil uang haram karena itu akan merusak pendapatan Anda di kemudian hari. Saya punya testimoni di Banda Aceh ini, pengusaha-pengusaha yang tobat dari riba. Bagi kami riba itu haram. Bagi kita muslim. Dia, keren, punya aset sampai 60 miliar dulu ya. Lepas itu dia ngambil pembiayaan di bank konvensional mandiri 40 miliar. Ternyata dia rugi 80 miliar. Rumahnya dijual, tokonya dijual. Akhirnya dipindah ke tempat yang lain, tinggal ke tengah-tengah gunung. Yuk, kasih besar. Ya. Jadi maksud saya yang saya katakan, ketika saya ceramah tentang halal haram, dia nangis di depan saya. Kenapa dia nangis? Akhirnya setelah itu dia minta jumpa khusus. Dia ceritalah perjalanan hidup dia. Ya. Nah, jadi pastikan nih yang haram itu geser aja. Tapi kalau haram sekarang juga susah kita maksudnya ya. Jarang lah kalau kita nih. Sebenarnya yang syubhat. Saya di PNS itu syubhatnya lebih banyak. Apa contohnya? Saya dosen ngajar sepatutnya 2 jam dibayar sekian di program pasca atau doktoral. Lalu saya masuk setengah jam dibayar penuh. Itu gimana?
Nah, makanya saya katakan mungkin dikatakan haram 100% nggak bisa, tapi dibilang halal juga nggak bisa. Maka, nah yang syubhat kayak ini itu perbanyak sedekah. Yang kita tahu nih, ini ada pertanyaan dari dokter juga, saya belum jawab semalam ditanya. Saya udah baca tapi belum saya jawab. Jadi dia sering mendapatkan ampau. Tips. Apakah tips ini boleh saya pakai? Apakah dia merubah cita rasa dia dalam melayani orang? Contoh misalnya dokter melayani saya nih. Saya datang ke dokter, saya memberikan tips ke dokter. Ya, kalau bahasanya bukan pasien yang kasih tips, supaya obat dan sebagainya. Lalu kita gara-gara dia berikan tips dan iming-iming ini, yang sepatutnya pasien ini nggak cocok obat ini, tapi kita pasangkan dengan obat itu. Supaya kenapa? Mengejar target obat. Ada pertanyaan yang juga diajukan ketika kita rapat dengan manajemen rumah sakit. Jadi dokter ini mengatakan bahwa ini obat ini belum sampai tahap ini kita kasih, masih ada tahap di bawahnya. Tapi yang bawahnya itu nggak ada iming-iming apa-apa, hanya jualan begitu saja. Kalau ini target penjualan, sedikit lagi kita dapat iPhone, dapat tiket. Kita tekan obat itu. Pasien nggak tahu, kita tahu. Ilmu kita bicara itu. Pertanyaan itu halal nggak pendapatan itu? Nah itu dia yang saya katakan. Jadi bisa jadi kita dapat nilai income, musibah yang lain terjadi, mobil ditabrak, uangnya langsung keluar. Kita punya pendapatan 100 juta, 200 juta per bulan, pengeluaran kita 150 juta. Ternyata, kenapa? Karena ada putaran uang haram. Nah, makanya hati-hati di sini. Oke, dapat uangnya. Nah, ketika dapat uangnya, ya, yang pertama kasih hak Allah ya, zakat jangan pernah lupa. Kan itu akan dituntut. Biasa terus yang zakat. Kalau zakat dibayar setiap bulan lebih enak dibandingkan di akhir tahun. Ketika di akhir tahun itu sudah satu mobil. Nah jadi zakat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada hutang, bayar hutang dulu. Jangan pernah menunda hutang, karena orang yang menunda pembayaran hutang itu dolim. Kalau dolim, doa orang yang dolim itu makbul. Utang saya nggak dibayar. Karena kadang-kadang kita sederhana nih, pertemanan seperti ini. Makan ke uang selera sebelah. Aku nggak berduit, pinjam. 20.000, 50.000 makan ya, dibayar kan? Besok datang lagi, gitu lagi. Ternyata hutangnya sudah 300.000. Pas besok, kau bayar lah sekali. Uang aku udah 300.000, maka kamu makan nggak pernah bayar. 300.000 aja. Jadi kita akhirnya yang kasih hutang nggak enak minta kan? Tapi hati kita menteror. Nggak bisa pergi sama dia, bahaya. Kalau pergi sama dia, kok kita habis. Gitu kan? Jadi kalau ada hutang, saya bayar. Kalau cicilan itu ada kredit. Utamakan itu, karena Rasulullah 40 kali yaitu orang yang nggak berhutang itu dolim. Kalau orang dolim, rezeki akan mampir. Kemudian yang ketiga, baru bicara masa depan. Apa yang kita rencanakan, ya? Ini masa depan investasi. Kalau saya bisa langsung ada pendapatan sekian 10% saya simpan. Sekarang ini yang paling mudah beli emas. Kalau beli emas belakangan nggak cukup duit. Tabungan, buka tabungan emas. Nanti ada pertanyaan, apakah tabungan emas itu syariah atau tidak? Itu diskusinya kemudian. Tapi karena ini lembaga keuangan syariah, nggak bisa syariah. Kalau nggak syariah mereka yang berusaha. Bahasa sederhana juga. Nah, baru kemudian bicara hak sendiri. Nah, untuk hak sendirinya ada kerannya, Pak. Dikit-dikit sedikit. Jangan sampai obesitas ataupun diabetes atau terlalu banyak gula gitu ya. Mungkin ini sebagai ilustrasi yang saya ingin sampaikan. Jadi kita mengelola ini dikarenakan rumah tangga itu sebenarnya adalah pilar yang paling utama. Rasulullah katakan gitu ya, sunnah menikah itu sunnahku dan aku adalah orang terbaik memperlakukan pasanganku. Kenapa? Di situ ada kebahagiaan. Hebat kali kita, tapi di rumah kita kacau, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita gagah sekali di kantor, gagah sekali di rumah sakit, pas pulang ke rumah kita nggak dihargai. Mungkin kita nggak akan pulang ke rumah itu, kita pulang ke rumah sakit yang lain. Stres kita. Oh, Waalaikumsalam. Kalau ada pertanyaan, lanjut aja. Silakan, langsung aja, Pak. Terima kasih, Prof. Yasir. Berarti kita langsung aja, kalau ada pertanyaan boleh tunjuk tangan dari bagian mana. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Masyita dari Prodi Ilmu Penyakit Dalam. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan Ustaz, yang pertama antara sedekah dengan investasi itu Ustaz. Manakah yang lebih baik, dan mungkin banyak juga orang yang berpendapat ya sudah sedekah aja, itu juga investasi, karena mungkin kita akan diselamatkan oleh musibah dan yang lainnya. Yang kedua Ustaz, mengenai haji Ustaz, saya pernah dapat informasi ya, ataupun pengetahuan. Ada seorang Ustaz yang menyampaikan kalau haji itu kan bagi yang mampu. Nah sekarang haji itu ya ada yang haji khusus, ada yang haji reguler. Kalau haji reguler berarti kita harus mengantri sekian tahun. Nah menurut beliau mampunya itu adalah ketika kita sudah bisa membayar untuk haji khusus gitu. Artinya kita bisa berangkat di tahun itu. Kalau sekarang ini haji khusus juga antri bisa ya. Jadi artinya ketika di tahun itu kita punya kemampuan, misalnya punya uang 250 juta, berarti di tahun itulah kita wajib haji. Jadi seperti apa pendapat Ustaz mengenai itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab. Yang pertama, apakah lebih diutamakan infak dan atau investasi? Jadi memang infak itu bahagian dari investasi sebenarnya. Karena kalau dalam keyakinan Al-Quran ataupun apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, mana qasad min shadaqatin falyazdat, harta yang sedekahkan itu tidak berkurang, dia akan bertambah. Jadi sesuatu kebaikan yang kita kasih untuk orang itu akan bertambah. Siapapun kita kasih, sampai kita kasih makanan untuk hewan pun bergigi akan bertambah. Apalagi kita kasih untuk manusia. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sedekah itu kita habiskan? Ini punya uang nih, 1 juta, atau kita bagi 500 investasi, 500 sedekah. Ini tergantung keimanan. Kenapa tergantung keimanan? Kita ketemu sama Abu Bakar. Abu Bakar, dia sedekahkan semuanya harta dia. Ketika ditanya sama Rasulullah, apa yang kau tinggalkan oleh Abu Bakar? Yang kau tinggalkan Allah adalah Rasul. Kalau pertanyaannya, apakah Abu Bakar salah sedekah miskin? Ketika jumpa Umar ingin mengalahkan Abu Bakar, dia kasih setengah. Ternyata setengah Umar masih kalah dengan Abu Bakar yang semuanya. Nah, jadi kalau kita lihat para sahabat itu berbeda-beda. Ada Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di Mekah. Dia ingin jadi miskin. Kalau kita ingin jadi kaya, beda. Saya ingin jadi kaya. Dia ingin miskin. Gimana saya bisa miskin? Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan orang yang paling telat masuk ke dalam surga adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi dia akan pergi secara merangkak. Kenapa? Karena lebih banyak verifikasi KPK, kantor pajak, dan sebagainya. Kenapa yang satu? Maka dia ingin mengatakan saya ingin cepat lari secara kilat. Dia kasihlah. Tiba-tiba hari itu ada kejadian panen kurma. Lalu kurmanya terlalu banyak, macam dia tadi ingon, buah pakat ataupun membusuk, termasuk kurma membusuk. Tidak ada cash flow di Kota Makkah dan Madinah. Panen tidak ada yang beli. Akhirnya dia bilang ini kesempatan saya untuk menjadi miskin. Dia beli semua kurma busuk itu, nggak ada yang beli lagi. Ya udah, masukkan ke gudang dia. Sehingga dia bahagia, uangnya sudah habis. Hanya untuk dia beli dengan harga mahal, bukan dengan harga murah karena busuk. 3 hari kemudian ada wabah di Yaman, penyakit yang obatnya adalah kurma busuk. Coba bayangkan. Dan dia utusan Raja Yaman, dan dia mengatakan aku beli 10 kali lipat. Coba bayangkan. Jadi miskin dia. Jadi di sini dikelola saja kalau saya. Kalau saya ngambil, pertama nanti kalau buka Al-Quran itu ada penjelasan. Sedekah itu ada prioritas. Mana bagus kita kasih sedekah di lampu merah dengan kita kasih sedekah untuk keponakan kita yang sedang sekolah. Nah, ya. Boleh nggak kasih sedekah untuk suami?
Istri bilang, ini bang, ya tanda istri minta sama bapak, ini sedekah untuk Allah. Betul ya? Istri kasih ke suami, itu sedekah sebenarnya. Nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Tapi karena istri sudah kerja dan kita izinkan, sudah timah dan lah. Boleh minta sedikit gitu ya. Kenapa? Ya kamu pergi keluar, saya nggak jumpa sama kamu pulang. Kadang-kadang saya makan sendiri di rumah, kadang ada bini saya, kadang kamu bekerja. Ya 10% lah pendapatanmu saya kalau bang. Itu semuanya kesepakatan, tidak ada aturan. Kesepakatan, saling memahami. Ya tapi sering dapat komplain dari suami. Suami istrinya bekerja, jadilah ini uang saya, ini uang abang. Ya, abang wajib kasih saya. Setiap bulan, kewajiban abang kepada suami. Pas suaminya sakit, suaminya nggak bisa bekerja, nggak ada duit, nggak mau dikasih obat ke suaminya dengan uang dia. Itu apa yang ada? Kalau saya itu 12 pas. Kalau saya, datang dari rumah saya kemarin, dia cerita gitu, yang cerita adiknya tentang nasib abang. Ini pemahaman yang keliru, ya. Karena rumah tangga itu ada harta golong ini. Untuk bicara harta golong ini nanti ada yang lain. Nah, jadi kembali ya, jadi artinya ada prioritas sedekah disalurkan. Kemudian yang kedua, haji. Haji itu ketika kita dikatakan istiqomah itu sehat fisik dan punya income, punya uang cukup. Nah, kalau uang kita banyak, ya mungkin kita bisa ada pilihan. Tapi kalau uang kita tidak terlalu banyak, maka kita bisa menggunakan reguler. Nah sekarang pertanyaannya, saya maunya banyak nih, ambil reguler atau ambil yang proda? Tinggal dihitung aja income kita, kemungkinannya, kemudian umur. Tapi bagi saya, kalau kita ambil yang reguler, kita menunggu 30 tahun, Allah Maha tahu kita sudah punya niat dan membuktikan. Maka saya sering mengatakan dari sekarang buka tabungan haji walaupun uangnya belum 25 juta. Biarlah Allah yang mengisi rekening kita. Itu enggak Allah bisa yakin. Pelan-pelan saja. Jadi setiap 1 bulan ada duit geser, 500 ribu geser. Nah kalau kita meninggal dunia, Allah tahu kita sudah punya niat untuk menyempurnakan rukun Islam itu. Oh tiba-tiba kita kemudian punya uang, tiba-tiba dapat bonus, ya menang lotre itu 2 miliar, ya tembak aja tahun itu berangkat, ya dengan harga 500 juta. Itu boleh, nggak ada masalah. Selamat itu masih. Jadi dalam hidup ini ada 2 hal yang kita harus patuh ya. Pemahaman saya. Yang pertama patuh secara regulasi. Haji itu kan regulasinya kan ada. Yang kedua patuh secara syariah. Ini kita kelola hidup hari ini ya di Indonesia. Kadang-kala secara syariah benar kita buat, tapi nggak patuh secara regulasi. Regulasi itu apa? Turunannya banyak dari undang-undang sampai kode etik. Kalau kita sudah jadi rumah sakit syariah, maka tindak lanjutnya tindakan terhadap pasien penuhi regulasi secara syariah. Di dua-dua kita penuhi kepatuhan kita terhadap syariah. Yang kedua penuhi kepatuhan kita terhadap regulasi. Regulasi mengamankan kita di dunia, syariah mengamankan kita di akhirat. Kalau regulasi kita jalankan tapi bertentangan dengan syariah, contoh misalnya, ketika regulasi apa definisinya untuk dibunuh itu, ya boleh nggak? Kalau regulasi di Singapura boleh kan? Karena ada teman saya kemarin, ayahnya ibunya sudah uzur, sudah 80 tahun sakit, dia stroke sudah hampir 90 tahun, udah nggak gerak lagi memang. Waktu dibawa ke sana kita ikhtiar, tapi di bidang itu dia diberikan nasihat oleh dokter. Kita selesaikan aja. Saya kasih obat, pulang langsung seminggu kemudian meninggal. Bukan Ustaz ketemu saya. Gimana pendapat saya? Bismillah pengabdian Anda sebagai seorang anak terhadap seorang ibu. Jadi rawat itu sebetulnya. Nah ada begini saya katakan, regulasi membolehkan tapi secara syariah itu tidak dibuat. Maka jangan lakukan. Ada yang secara regulasi syariah boleh, secara syariah boleh, tapi itu tidak diterima oleh negara. Masalah juga. Kasus dulu waktu di Maluku ya, di Maluku, perang perang Islam dengan Kristen, itu yang Habib Rizik, ada satu lagi, seniornya Habib Rizik.
dia tegakkan hukum syariah. Jadi yang berzina itu dipancung, dilempar batu-batu, diajak. Kalau diajak kan dicambuk kan. Kalau yang sudah menikah dilempar batu-batu sampai mati. Jadi satu laskar jihad itu melakukan itu di sana. Karena dia dari Jawa, lama kali nggak pulang, rindu sama istrinya, jadi zina dia. Akhirnya dia minta untuk dihukum. Dia yang minta. Lalu kawan ini menegakkan hukum syariah di kawasan Indonesia yang tidak berlaku hukum itu. Ditanam setengah badan, dilempar batu sama kawan-kawan, mati. Kawan ini tangkap. Nah itu maksud saya katakan. Maka di Aceh formulasi syariat Islam harus masuk dalam regulasi nasional. Maka kita ada cambuknya disesuaikan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi pastikan dua hal ini, Bapak Ibu Dokter, sesuai dengan syariah, sesuai dengan regulasi. Masih ada? Ya, kalau ada jangan lupa saya nanti susah sendiri. Baik, kalau tidak ada, ini waktunya pun sudah sampai. Saya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Yang mudah-mudahan saya sering mengatakan bahwa yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya kebahagiaan hakiki itu ada di akhirat. Tapi kebahagiaan di akhirat nggak bisa kita capai kalau kita tidak bahagia di dunia. Contoh, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kita harus sholat, tidak wajib sholat kan? Sholat kita bisa khusyuk nggak? Kalau kemudian kita ada masalah di dunia, bawa dokter lagi ditekan, pergi sholat ringan, tapi rakaatnya rakaat riba 8 baru 7 dan tahu lagi rakaat akhir berapa udah? Karena kenapa? Karena tekanan dunia kerja kebawa ke dalam. Nah, makanya ini harus kita putuskan mana wilayah yang kita harus konsentrasi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan hal. Mudah-mudahan kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz Prof. Yasir. Lengkap begitu ya Prof. Ya, alhamdulillah. Jadi sesi pertama kita sudah selesai. Kita tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.